Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah Maghrib dan Isya yang Allah muliakan di dunia dan insyaAllah dimuliakan di akhirat. Kita sambung pembahasan kita masih seputar tentang fadilah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sudah dua pertemuan kita membahas tentang ciri-ciri malaikat, jumlahnya, fisiknya. Malam ini kita masuk ke dalam fadilah. Apa keutamaan kita beriman atau percaya tentang adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat Allah, ada unsur-unsur yang disebut beriman kepada malaikat, yaitu beriman tentang adanya malaikat, lalu beriman tentang nama-nama malaikat yang telah Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Percaya penuh, walaupun yang Allah cantumkan 10 nama, namun di luar itu banyak yang kita tidak bisa menjangkau dan tidak mengetahuinya, namun kita wajib mengimani kebenaran nama-nama itu. Kemudian unsur yang disebut beriman pada malaikat adalah percaya terhadap sifat-sifat yang Allah tanamkan pada malaikat, juga percaya terhadap amalan-amalan dan tugas-tugas para malaikat. Itu yang dimaksud dengan beriman pada malaikat. Nah, apa gunanya kita beriman pada malaikat? Yang pertama, setelah kita mengumpulkan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, maka kita dapatkan bahawa fadilah pertama beriman pada malaikat adalah menambah keyakinan, keimanan tentang keagungan Allah atau kekuasaannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, beriman pada malaikat bermakna beriman pada kekuasaan Allah. Dan ini menjadi poin yang paling penting dalam hati kita. Kita sudah pernah mengabarkan bahawa ketika Allah menciptakan makhluknya yang bernama malaikat, itu bukan bermakna bahawa Allah membutuhkan malaikat. Tidak. Tapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada makhluk, bahawa Allah mampu menciptakan makhluk yang paling kecil, dan bahkan Allah mampu menciptakan makhluk yang paling besar, dan itu bahagian daripada kekuasaannya. Ada orang mempertanyakan apa manfaat diciptakan nyamuk. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innallaha la yastahi an yadhraba bihi masalan ma ba'udah. Allah tidak malu untuk menciptakan seekor nyamuk.
Artinya ciptaan Allah yang paling kecil pun banyak yang tidak bisa diketahui manfaatnya oleh manusia. Bayangkan seandainya dunia tidak ada bakteri yang bisa membusukkan apa yang telah kita buang, apa jadinya bumi ini? Ribuan tahun dipenuhi sampah yang tidak pernah membusuk. Jadi hal-hal yang paling kecil pun bermanfaat. Manusia tidak mampu menjangkau manfaat itu. Maka Allah selain mampu menciptakan nyamuk yang paling kecil, yang penuh dengan keajaiban, bahkan seekor nyamuk setelah dia lakukan penelitian, dia hanya menggigit atau mengisap darah yang sesuai dengan tubuhnya. Jadi tidak semua nyamuk mengisap darah semua orang. Jadi nyamuk bisa mendeteksi darah ini cocok dengan tubuhnya, baru digigit dan diisap. Makanya ada orang yang tidur berdua, satu dipenuhi dengan nyamuk, yang satu tidak digigit sama sekali. Kenapa? Yang satu tidak cocok dengan keinginan nyamuk, yang satu cocok dengan keinginan nyamuk. Biasanya yang tidak solat subuh yang digigit, itu cocok dengan keinginan nyamuk. Begitu keajaiban di selain daripada keagungan-keagungan yang lain. Maka dengan beriman kepada malaikat berarti beriman kepada kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surat Fatir ayat 1, kata Allah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikata rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Segala puji bagi Allah. Jadi Allah memuji dirinya sendiri. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan juga telah menciptakan malaikat sebagai utusan yang mempunyai 1 sayap, 2 sayap, 3 sayap, bahkan lebih. Ini bahagian daripada kekuasaannya. Allah menyandarkan kemuliaannya pada kemuliaan malaikat, dan itu menunjukkan kemuliaan Allah. Dalam surah Al-Baqarah 98 Allah mengatakan, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Kata Allah, barang siapa yang menjadi musuh Allah, maka sekaligus menjadi musuh malaikat-malaikatnya, menjadi musuh Jibril, menjadi musuh Mikail, menjadi musuh rasul-rasulnya. Jadi Allah idafahkan, Allah kaitkan kemuliaannya dengan kemuliaan malaikat. Jadi yang menjadi musuh Allah berarti juga ikut menjadi musuhnya para malaikat. Ini menunjukkan kemuliaan Allah di atas kemuliaan malaikat. Dalam ayat yang lain Allah juga mengaitkan dirinya dengan malaikat dengan mengatakan, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, dan seterusnya. Apa Allah katakan? Semua rasul beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang beriman pun semua beriman kepada Allah dan malaikatnya, dan kitab-kitab yang diturunkannya. Jadi iman pada Allah juga bermakna, iman pada malaikat juga bermakna beriman kepada Allah. Jadi dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala keagungannya melalui kebesaran malaikat. Nah, kemudian Allah juga dalam ayat 18 dari surat Ali Imran, Allah menggandengkan persaksian Allah dengan persaksian malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Apa kata Allah? Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia atau melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menegakkan keadilan, dan orang-orang berilmu wa ulul ilmi dan malaikatnya semuanya mengakui itu, menyatakan itu. Jadi persaksian malaikat
juga digandengkan dengan persaksian Allah. Allah mempersaksikan bahawa dirinya lah yang berhak disembah. Malaikat pun kata Allah begitu. Jadi semuanya ada hubung kait antara kekuasaan Allah melalui sifat-sifat malaikat. Kadang-kadang Allah menyifatkan malaikat dengan kalimat yang langsung disebut hambanya yang mulia. Dalam surah Al-Anbiya ayat 26 Allah mengatakan wa qalu ittakhazar rahman walada. Mereka, iaitu orang-orang kafir, mengatakan bahawa Allah telah mengambil anak. Allah mempunyai anak. Subhanahu, kata Allah, maha suci Allah dari perkataan itu. Bal ibadun mukramun, dan malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang mulia. Jadi dari beberapa ayat ini menunjukkan ada hubung kait antara kemuliaan yang disandang oleh malaikat dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang letakkan kemuliaan pada malaikatnya menunjukkan kemuliaan Allah. Itu baru bicara tentang sifat, belum lagi bicara kekuasaan Allah pada wujud malaikat, dan kita sudah bicara sebelumnya wujud malaikat. Salah satu yang perlu kita ulang dalam hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan melalui hadis Jabir bin Abdullah, azina li an uhdisa an malakin min malaikatillah. Aku telah diizinkan, kata Rasulullah, untuk menceritakan bentuk malaikat-malaikat man hamalatal arsh, iaitu orang malaikat-malaikat yang membawa arsh. Jadi malaikat-malaikat yang memikul arsh. Jadi Nabi telah melihat malaikat memikul arsh. Kan perjalanan Nabi bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, itu hujung seorang hamba bisa mencapai. Dan pandangan-pandangan itu melihat keajaiban-keajaiban. Rasulullah diizinkan Allah untuk memberitahu bagaimana bentuk malaikat yang memikul arsh. Apa kata Rasulullah? Inna ma baina syahmati uzunai ila atiqihi masirata 700 amin. Bentuk malaikat yang memikul arsh dari syahmata uzunai, jadi daging telinganya, dari ujung daging telinganya sampai ila atiqihi, iaitu sampai ke pundaknya, itu panjangnya atau jaraknya adalah 700 tahun perjalanan. Jadi dari daging telinga ini sampai ke pundak, besarnya itu sebelah, itu sebelah. Karena yang dimaksud syahmata uzunai itu daging salah satu telinga ke pundak. Jadi kalau telinga kanan ke pundak kanan, jaraknya, kata Rasulullah, besarnya malaikat pemikul arasy itu 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan. Subhanallah, maha suci Allah yang mampu menciptakan sebesar itu. Bayangkan sebelah saja 700 perjalanan. Berarti kalau kita berjalan dari pundak kanan ke pundak kiri malaikat, 1400 tahun perjalanan baru sampai dari pundak kanan ke pundak kiri. Pundak kita, semut jalan cuma butuh waktu setengah menit. Semut jalan dari pundak kita kanan kiri cuma butuh waktu setengah menit. Maka janganlah terlalu sombong sampai pundak ini naik ke telinga hanya gara-gara mendapatkan jabatan yang diberi cuma 2 periode. Maka bahasa kita kadang-kadang kadiik glinium. Ini pundak kita terlalu kecil dibandingkan kekuasaan yang diberikan kepada makhluk yang bernama malaikat. Orang kalau sudah sampai melihat dan memperhatikan hadis Nabi, mengingat kebesaran Allah di atas wujud malaikat, maka dia terus merasa kecil, bukan makin bertambah sombong. Makanya orang-orang yang sombong itu orang-orang yang tidak punya kesempurnaan iman.
dia masih meyakini dirinya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu Maha Besar itu yang dimaksud bukan hanya kekuasaannya, tapi memang Allah sendiri akbar. Allah sendiri akbar, bukan hanya kekuasaannya. Makanya gunung, perwakilan pasak di bumi, tidak mampu menanggung zat Allah. Tidak mampu. Allah baru mau turun saja, gunung hancur lebur. Itu makhluk terkuat di muka bumi, sebagai pasak bumi tidak mampu menanggung zat Allah. Malaikat masih mampu ditanggung oleh gunung, tidak sampai hancur gunung. Kalau malaikat saja dari telinga ke pundak 700 tahun besarnya, bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Namun besarnya itu tidak sampai menakutkan, tapi makan menjadi sebuah kegagahan dan keindahan. Nah, jemaah maka Allah, itu fadilah yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati. Dengan beriman kepada adanya malaikat, maka kita bertambah-tambah keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, fadilah yang kedua, beriman kepada malaikat menjadi bukti sempurnanya iman seseorang. Tadi beriman sekaligus meyakini terhadap kekuasaan. Yang kedua, beriman kepada malaikat bahagian daripada bukti sempurnanya iman. Salah satu daripada bukti sempurnanya iman. Ya. Karena iman ini banyak cabangnya. Kata Rasulullah 60 sampai 70 cabang. Iman tertinggi adalah kalimah la ilaha illallah. Dan di antara iman-iman yang paling rendah adalah ketika kita percaya memindahkan sesuatu yang menghalangi jalan karena berharap dari Allah, itu kita sudah kategori beriman. Memindahkan sesuatu dari jalan, berharap ridha Allah, berharap surga Allah, itu bahagian iman, walaupun rendah di antara yang tertinggi, bukan iman paling rendah. Iman paling rendah itu ketika kita tidak mampu mencegah maksiat kecuali hanya dengan hati. Itu level paling rendah. Jadi orang berzina di komplek kita sendiri, kita tidak berani cegah dengan dalih itu urusan dia, jangan ikut campur, nanti ujung-ujungnya kita kena juga. Ujung-ujungnya nggak usah banyak urusan lah, nanti kita dipanggil MAWH, dipanggil polisi, capek urusannya. Kita biarkan tetangga kita berzina, kita biarkan anak-anak kos kita bawa perempuan itu di komplek kita, kita diam melihat pemandangan itu baru jatuh iman kita, selemah-lemahnya iman, serendah-rendahnya iman. Jadi jemaah maka Allah, di antara salah satu bukti kita ini beriman dengan baik adalah dengan percaya tentang malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus ada ayat yang mengatakan percaya kepada malaikat menghindarkan kesesatan akidah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluk itu ada 3 tujuan yang bisa kita dapatkan dalam ayat-ayat Allah. Yang pertama, Allah ciptakan makhluk untuk mentauhidkan Allah, dan ini Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat 56-57. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi fungsi diciptakan makhluk itu, fungsi pertamanya untuk beribadah, mentauhidkan Allah. Jadi Allah cipta agar makhluk ini mengakui bahawa Allah lah yang menciptakannya. Maka seburuk-buruk makhluk setelah dicipta Allah, dia tidak akui siapa penciptanya. Seburuk-buruk makhluk iaitu setelah dicipta Allah, dia tidak akui. Jawab mereka Allah, ini fungsi pertama. Maka kita ini sebenarnya dicipta
Semua makhluk dicipta itu untuk menyembah, mentauhidkan Allah. Termasuk sembahan adalah sembah yang bukan selain Allah bisa menyebabkan kesyirikan. Makanya tugas kita di dunia ini sebenarnya mudah, sederhana, hanya sembah Allah. Mencari rezeki bukan tujuan hidup, karena Allah suruh kita mencari ridha Allah. Rezeki itu bahagian kecil dari hidup, itu pun disuruh cari bukan untuk membuka pintu rezeki, tapi hanya menjemput, karena rezeki memang sudah di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang hari ini yang telah terjebak ke dalam hidup mencari rezeki itu perlu mereset ulang. Ini perlu reset ulang cara berfikir. Hidup, kenapa hidup cari rezeki padahal rezeki telah ditanggung Allah? Maka coba lihat gaya hidup kita hari ini, sekolah, tujuan cari rezeki. Jadi bukan menambah ilmu agar dekat dengan Allah, bukan menambah rasa percaya semakin berkuasanya Allah pada kita, tapi hidup tujuan cari kerja. Untuk apa sekolah? Kerja. Tujuan akhir? Kerja. Semuanya kerja. Makanya mahasiswa hari ini itu tidak peduli dengan ilmu. Mata kuliah tidak penting, dapat C pun boleh, yang penting dapat ijazah. Tujuan cari kerja, ilmu tidak penting. Mereka tidak peduli mau bisa mau tidak, yang penting kerja. Ini sebuah kesalahfahaman di dalam fungsi kita dicipta. Allah kenapa jamin rezeki? Agar kita tidak terlalu banyak membuang pikiran untuk rezeki, sehingga kita tahu bahawa kita memang untuk ibadah. Rezeki itu tidak dicari, datang sendiri, cuma supaya cepat datangnya disuruh jemput. Namun janganlah hidup hanya untuk menjemput-jemput rezeki. Jadi jawab mereka Allah, itu fungsi pertama Allah ciptakan makhluk. Fungsi kedua, agar makhluk mengenal kesempurnaan Allah dan sifat Allah. Ini Allah sebutkan dalam surat At-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kata Allah menciptakan 7 langit, 7 petala langit, dan begitu juga dengan bumi, kata Allah. Jadi 7 petala langit, 7 petala bumi. Semua perintah Allah berlaku kepada yang tinggal di langit dan tinggal di bumi. Lalu Allah mengatakan lita'lamu, jadi yang dicipta oleh Allah itu agar engkau mengetahui bahawa Allah itu berkuasa, sekaligus agar engkau tahu bahawa Allah benar-benar ahata ala kulli syai'. Allah itu mampu meliputi segala apapun. Jadi itu tujuannya, agar kita ini mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, tujuan Allah menciptakan makhluk adalah untuk menguji siapa di antara makhluk yang paling baik amalnya. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 7, Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 2, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah ciptakan yang mati dan yang hidup supaya Allah menguji kamu untuk mengetahui siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Ini 3 tujuan ini sebenarnya dicipta makhluk. Jadi oleh kerana itu, malaikat salah satu makhluk Allah. Dengan beriman kepada malaikat, maka menjadi bukti kesempurnaan iman kita terhadap fungsi dicipta makhluk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, hal seperti ini Allah sebutkan di dalam beberapa ayat yang lain tentang iman kepada malaikat, bahagian daripada bukti iman, kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang kita bacakan tadi, bahawa amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya. Ayat ini juga menunjukkan bahawa
semua yang beriman, maka salah satu iman yang harus dia percayai adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 177, ketika Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah mengatakan bukanlah menghadapkan wajah ke timur dan ke barat itu sebuah kebaikan, tetapi kebaikan itu ketika engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada para malaikat, kitab-kitab Allah dan para nabi. Jadi Allah ingin mengatakan apa? Proses kita menghadap Allah itu hanya unsur daripada keimanan. Dulu Islam ini awal-awal Allah minta menghadap ke Baitul Maqdis selama 18 bulan. Tapi karena Nabi merasa Baitul Maqdis juga menjadi incaran orang-orang Yahudi, tempat Yahudi dan Nasrani juga membangga-banggakan agamanya, kegelisahan Rasulullah karena tidak ingin dianggap Islam ini mengikuti Yahudi dan Nasrani, sehingga timbul fitnah, timbul ejekan, Islam itu bukan agama yang benar. Buktinya mereka saja sama dengan kita menghadap ke Baitul Maqdis. Kegelisahan Rasulullah tidak berani diungkapkan dengan lisan. Rasulullah hanya melihat-lihat ke langit, hatinya berbisik semoga Allah pindahkan kiblat. Makanya Allah menjawab keinginan Nabi, walaupun Nabi tidak meminta langsung dengan lisan. Nabi malu, seakan-akan tidak menerima semua ketentuan Allah. Nabi tetap taat, namun kegelisahan itu yang membuat beliau melihat ke langit, mudah-mudahan kiblat dipindahkan. Lalu Allah jawab, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Muhammad, kami sudah melihat dan kami tahu engkau membolak-balikkan wajahmu ke langit. Ini maksud Allah, kami tahu apa yang ada di hatimu, maka hari ini kami pindahkan kiblat ke arah yang engkau ridha. Di situlah berpindahnya kiblat. Namun seandainya Allah ingin pindahkan lagi kiblat, maka itu hak Allah. Jadi proses ibadah di dunia ini itu hanya bahagian daripada unsur taat. Kemanapun Allah pindahkan, kalau kita taat, suka-suka Allah. Ini seandainya Allah pindahkan kiblat menghadap ke Syam, hak Allah, kita terus taat. Makanya Allah mengatakan berbulak-baliknya wajah ke timur, ke barat, itu bukan di situ letaknya kebaikan, karena bisa jadi Allah akan pindahkan. Hari ini kita beriman kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Nanti waktu turunnya Dajjal, kita juga disuruh beriman tentang adanya Dajjal, dan itu bahagian daripada skenario Allah. Ujian terbesar ketika turunnya Dajjal. Tapi orang tidak boleh mengingkarinya. Dia harus yakin Dajjal itu akan muncul. Dan bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Tamim Ad-Dari yang dulu beragama Nasrani itu pernah bertemu Dajjal. Hadis sahih. Jadi diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Kalau saya tidak salah, Fatimah binti Qais menceritakan bahawa Rasulullah mengumpulkan sahabat pada satu hari, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, kukumpulkan kalian hari ini karena ingin kuperdengarkan tentang kisah cerita dari Tamim
Ad-Dari. Jadi dulu Tamim Ad-Dari ini Nasrani, lalu dia masuk Islam. Apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari? Ternyata beliau menceritakan tentang pertemuan beliau dengan Dajjal. Silakan cek hadisnya, hadisnya sahih. Tamim Ad-Dari mengatakan di hadapan semua sahabat, di hadapan Rasulullah, bahwa dengan 30 orang satu rombongan pergi melaut, lalu kapalnya dihantam ombak, pecah, dan mereka terdampar ke salah satu pulau yang mereka tidak tahu di mana. Dan kemudian di pulau itu muncul makhluk yang berbulu, sampai Tamim Ad-Dari mengatakan saking lebatnya bulu, tidak tahu mana yang dubur, mana yang wajah, mana dubur, nggak tahu saking lebatnya bulu. Ternyata makhluk itu berbicara. Makhluk itu yang bertanya, kalian siapa? Jadi rasa keterkejutan ini ditanya balik oleh rombongan Tamim Ad-Dari, engkau siapa? Lalu dia mengatakan, aku Jassasah. Dan hadis itu disebut dia mengaku dirinya Jassasah. Tapi Tamim Ad-Dari kemudian tidak memperlama percakapan itu karena takut ini mungkin syaitan yang menjelma, ada makhluk binatang berbicara dengan mereka. Tapi kemudian makhluk ini mengatakan, pergilah ke di balik lembah itu ada satu tempat seperti rumah ibadah, di situ ada yang harus engkau temui. Rombongan ini karena penasaran datang. Ternyata di situ ada seseorang yang berbadan besar, mungkin bayangannya raksasa gitu, Pak. Diikat dengan sebaik-baiknya ikatan, kata dalam hadis itu, dengan sebaik-baiknya ikatan. Dan kemudian makhluk itu bertanya, kalian siapa? Tamim Ad-Dari mengatakan, kami rombongan dari Arab. Dia mengaku kami orang Arab, kapal kami pecah, kami terdampar begini-begini. Nah, kemudian Tamim Ad-Dari tidak tahu itu siapa. Dia bertanya balik. Makhluk itu hanya bertanya tentang apakah kebun apa itu yang disebutkan dalam hadis, kebun Baiha atau apa, lupa saya nama apa, Baisan. Nah, kebun Baisan masih berbuah. Ditanya tentang danau Tiberias, ya. Ditanya tentang apakah sudah datang seorang yang ummi bernama Ahmad. Lalu semua dijawab bahwa kebun itu belum berbuah atau sudah berbuah, begitulah pertanyaannya, saya tidak hafal seluruhnya. Nah, kemudian disebutkan danau itu belum kering, masih berair. Lalu disebutkan telah datang di antara kami bernama Ahmad. Nah, kemudian dia mengatakan, makhluk itu mengatakan, kalau itu sudah muncul, aku akan segera muncul di hadapan kalian, dan akulah Dajjal. Ya. Jadi ini bahagian daripada iman. Tapi semua iman itu kita harus pulangkan bahwa kenapa Allah atur skenario itu, tujuannya agar kita terus meyakini bahwa akan terjadi begini. Kata Rasulullah, akan timbul zaman fitnah sampai berujung kepada Dajjal, sehingga setiap mukmin merasa tahun dia hidup itu sehebat-hebatnya fitnah. Ini kita hidup, Pak, kita fikir ini sudah hebat sekali fitnah kita. Jadi orang-orang saleh ditangkap, yang berani mengkritisi langsung masuk penjara. Kita fikir ini hebat sekali fitnah sekarang, ini sudah masuk ke masa fitnah yang hebat. Tapi ternyata kata Rasulullah, nanti fase berikutnya orang-orang yang mukmin hidup setelah kita merasakan fitnah lebih besar lagi. Lalu mereka mengira ini sehebat-hebatnya fitnah. Terus datang fase lagi, cicit kita, cucu cicit kita merasakan lebih hebat lagi. Lalu mereka merasa sudah sehebat-hebatnya fitnah. Terus saja fitnah ini sampai datangnya Dajjal. Itu iman. Namun apa yang harus kita imani? Bukan beriman bermakna percaya pada Dajjal, tapi percaya pada semua yang dikabarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau begitu, intinya kita hanya mempersiapkan skenario ini. Sudah kasih tahu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Masa fitnah itu gigitlah sunnah dengan gerahammu. Disuruh gigit sunnah dengan gerahammu. Artinya jagalah apa yang telah Nabi
beritahu kepadamu, jaga baik-baik agama ini kalau ingin selamat. Disuruh gigit, bukan disuruh letakkan di mulut, karena kalau gigit bermakna ada yang tarik. Siapa penariknya? Fitnah. Siang dan malam kita diuji dengan fitnah. Musuh-musuh Allah diberi kedudukan, para munafik menjadi orang-orang besar. Jadi ini hidup. Begitu pula yang dimaksud dengan fadilah beriman pada model yang kedua ini, itu maksudnya yang engkau lakukan ibadah menghadap kiblat, engkau di masjid, itu bahagian daripada iman kepada Allah. Begitu juga yang Allah ingin katakan bahawa iman sebenarnya adalah iman pada semua yang Allah atur. Jadi iman kepada Allah, iman pada malaikat, semua berujung kepada iman kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah fenomena hidup kita sebagai seorang mukmin. Kita tidak bisa mengelak dengan semua kejadian-kejadian. Cukup terima. Makanya ketika ada seorang bertanya kepada Nabi kapan kiamat, Nabi tidak menjawab tentang kapan kiamat. Yang dijawab oleh Nabi, ma'addat talaha, apa yang kau telah persiapkan. Jadi tidak penting tanggal kiamat, tidak penting kapan datangnya sakaratul maut. Yang penting persiapan untuk sakaratul maut. Ngapain fikir tanggal sakaratul maut? Karena toh dia akan datang, wajib terjadi, bisa besok, bisa nanti malam, bisa 20 tahun yang akan datang. Itu bukan bahagian terpenting, tapi bahagian beriman kepada apa yang Allah tentukan fase-fase ini. Jadi semuanya sebenarnya berujung kepada ketauhidan kepada Allah dan meyakini kekuasaan dan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beriman pada malaikat bahagian daripada kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.